Kalau semua transaksi keuangan sudah dicatat di buku kas, sebenarnya masih perlu sistem yang lain nggak? Pada episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana buku kas berkembang menjadi core system, yaitu pusat pencatatan transaksi keuangan. Jika Anda belum menonton episode tersebut, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar pembahasan kali ini lebih mudah dipahami. Saya sudah menyematkan linknya di deskripsi video. Di core system, semua uang yang masuk dan keluar dicatat secara terstruktur. Setiap transaksi dikelompokkan berdasarkan akun. Sehingga, pembukuan menjadi lebih rapi, konsisten, dan siap digunakan oleh komponen lain dalam sistem administrasi. Kalau begitu, bukankah seharusnya semuanya sudah selesai? Lalu, mengapa dalam Blueprint ASA masih ada komponen lain yang disebut operational support? Sebenarnya, apa yang belum bisa dikerjakan oleh buku kas? Selamat datang kembali di Bengkel Admin, tempat kita membahas administrasi secara sistematis, sederhana, dan mudah dipahami. Pada episode kali ini kita akan mencari jawabannya bersama. Kita akan melihat di mana batas kemampuan buku kas, dan mengapa sebuah sistem administrasi masih membutuhkan operational support. Mari kita mulai. Kalau kita perhatikan, sebenarnya tugas buku kas cukup jelas. Buku kas dibuat untuk mencatat transaksi keuangan secara terstruktur. Setiap transaksi dicatat, dikelompokkan berdasarkan akun. Kemudian, saldo akan berubah sesuai transaksi yang terjadi. Dengan cara inilah, data transaksi tetap konsisten dan mudah dikelola. Artinya, fokus utama buku kas adalah mencatat transaksi keuangan. Buku kas bukan tempat menyimpan seluruh informasi operasional yang terjadi di lapangan, dan bukan pula komponen yang bertugas menyajikan laporan. Kalau begitu, muncul pertanyaan berikutnya. Kalau bukan di buku kas, lalu di mana semua informasi operasional itu dicatat? Jawabannya sederhana. Karena, setiap kegiatan operasional sebenarnya menghasilkan informasi yang jauh lebih banyak daripada sekadar transaksi keuangan. Misalnya, saat terjadi penjualan. Di buku kas, mungkin kita hanya melihat ada uang masuk dari hasil penjualan. Transaksinya sudah selesai dicatat. Tetapi, di balik satu transaksi itu, sebenarnya masih banyak informasi lain yang ikut tercipta. Barang apa yang terjual, berapa jumlahnya, siapa pembelinya, siapa petugas yang melayani, stok barang berkurang, hingga bagaimana cara pembayarannya. Semua informasi itu muncul dari aktivitas operasional, bukan dari proses pencatatan keuangan. Lalu, kalau informasi sebanyak itu tidak dicatat di buku kas, di mana seharusnya informasi tersebut disimpan? Kalau begitu, bagaimana cara menyimpan semua informasi operasional tadi? Jawabannya adalah dengan membuat tempat pencatatan yang memang dirancang khusus untuk kegiatan operasional. Dalam konsep ASA, komponen tersebut disebut operational support. Operational support bukan dibuat untuk mencatat transaksi keuangan, melainkan untuk mencatat berbagai aktivitas operasional yang terjadi sebelum, saat, atau setelah sebuah transaksi berlangsung. Dengan begitu, buku kas tetap fokus pada pencatatan keuangan. Sedangkan, informasi operasional dikelola oleh komponen yang memang memiliki tugas tersebut. Lalu, seperti apa bentuk operational support itu? Apakah hanya satu aplikasi, atau justru terdiri dari berbagai modul yang berbeda? Ternyata, operational support bukanlah sebuah aplikasi. Operational support adalah nama peran dalam konsep ASA. Sedangkan aplikasi yang menjalankan peran tersebut disebut modul. Sebuah organisasi dapat memiliki banyak modul, sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Ada modul penjualan, modul pembelian, modul persediaan, modul keuangan karyawan, dan masih banyak lagi. Masing-masing membantu mencatat aktivitas operasional sesuai bidangnya. Walaupun tugas setiap modul berbeda, semuanya menjalankan peran yang sama, yaitu menghasilkan data operasional yang nantinya dapat digunakan oleh buku kas sebagai core system. Lalu, seperti apa data yang dihasilkan oleh salah satu modul tersebut? Mari kita mulai dari modul penjualan. Sebagai contoh, kita ambil modul penjualan. Ketika terjadi penjualan, modul ini tidak hanya mencatat nilai uang yang diterima. Modul penjualan juga dapat mencatat barang yang dijual, jumlahnya, siapa pelanggannya, harga jual, diskon,
petugas yang melayani, hingga metode pembayarannya. Semua informasi tersebut merupakan data operasional yang dibutuhkan untuk mengelola kegiatan penjualan. Namun, ketika transaksi keuangannya sudah terjadi, yang dikirim ke buku kas bukan seluruh data tersebut, melainkan hanya data transaksi keuangan yang diperlukan untuk pencatatan pembukuan. Lalu, bagaimana dengan kegiatan operasional lainnya, seperti pembelian, gudang, atau produksi? Apakah prinsipnya juga sama? Prinsip yang sama juga berlaku pada modul-modul lainnya. Modul pembelian, mencatat seluruh aktivitas pembelian. Modul persediaan, mengelola keluar masuknya barang di gudang. Modul produksi, mencatat proses produksi. Begitu pula modul keuangan karyawan, yang mengelola berbagai transaksi yang berkaitan dengan karyawan. Setiap modul memiliki data operasional yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing kegiatan. Namun, ketika terjadi transaksi keuangan, setiap modul hanya mengirimkan data transaksi yang diperlukan ke buku kas. Dengan cara inilah, setiap modul dapat bekerja secara mandiri, tetapi tetap terhubung sebagai satu sistem administrasi. Lalu, apa sebenarnya hubungan antara semua modul tersebut dengan buku kas sebagai core system? Sekarang kita bisa melihat hubungan keduanya dengan lebih jelas. Modul-modul seperti penjualan, pembelian, persediaan, produksi, maupun keuangan karyawan bertugas mencatat aktivitas operasional sesuai bidangnya masing-masing. Sedangkan buku kas tetap menjalankan tugasnya sebagai pusat pencatatan transaksi keuangan. Artinya, masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Modul menghasilkan data operasional, sedangkan buku kas menerima data transaksi keuangan yang diperlukan untuk pembukuan. Dengan pembagian tugas seperti ini, sistem administrasi menjadi lebih rapi, lebih terstruktur, dan lebih mudah dikembangkan sesuai kebutuhan. Nah, sebelum kita lanjut ke komponen berikutnya, mari kita simpulkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan operational support. Sekarang kita sudah memahami bahwa operational support bukanlah sebuah aplikasi, melainkan sebuah peran dalam konsep ASA. Peran tersebut dapat dijalankan oleh berbagai modul, sesuai dengan kebutuhan setiap organisasi. Modul-modul tersebut bertugas mencatat aktivitas operasional, sedangkan buku kas tetap menjadi pusat pencatatan transaksi keuangan. Keduanya memiliki tugas yang berbeda, tetapi saling melengkapi sehingga membentuk sistem administrasi yang lebih lengkap dan lebih terstruktur. Pada episode berikutnya, kita akan membahas komponen berikutnya, yaitu manajemen support. Berbeda dengan operational support yang mencatat kegiatan operasional, manajemen support berperan membantu proses perencanaan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Kami Bengkel Admin, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video berikutnya.